Ngaji literasi memberdayakan diri menjadi manusia yang penuh potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan Ngaji Literasi. Pada sesi yang ketiga ini, saya akan membahas tentang pentingnya membaca di dalam penguatan proses menulis. Setiap penulis harus merupakan seorang pembaca. Karena kalau dia tidak membaca, maka tidak ada bahan yang bisa direproduksi menjadi tulisan. Mungkin saja orang itu bisa menulis, tetapi dapat dipastikan bahwa tulisannya tidak akan kaya isi. Tulisannya tidak akan berbobot, karena sesungguhnya bobot tulisan ditentukan oleh seberapa banyak seseorang itu membaca. Nah, persoalannya adalah, ini sering sekali saya temui banyak orang yang mulai tertarik membaca tetapi tidak bisa bertahan lama. Bahkan banyak juga yang mengatakan bahwa begitu mulai membuka buku langsung ngantuk. Sampai ada guyon bahwa obat tidur yang cukup manjur itu diantaranya adalah membaca buku. Baik, memang membaca itu butuh strategi. Membaca itu butuh pola-pola yang memungkinkan supaya apa yang kita baca tidak berlalu begitu saja. Nah, di buku ini saya menyebutkan walaupun hanya secara sepintas bahwa ada beberapa sikap yang penting kita miliki ketika kita mulai membaca. Pertama, kalau Anda mau membaca buku, cek dulu judulnya. Judulnya apa? Begitu Anda membaca judul sebuah buku, segera imajinasikan kira-kira buku ini membahas tentang apa? Membahas tentang apa? Setelah itu, cek siapa penulisnya. Kenal nggak? Kalau nggak kenal, oke, Anda cari di biodata. Setelah itu, Anda cek di sinopsisnya. Sinopsis itu bisa memberikan informasi kepada kita, kira-kira isi buku ini tentang apa saja. Jangan lupa kemudian juga cek identitas buku itu. Kenapa? Supaya Anda memperoleh gambaran tentang bagaimana, siapa editornya, kapan terbitnya, berapa tebalnya, berapa nomor ISBN-nya, dan sebagainya. Baru Anda lihat pengantar penulis. Kenapa pengantar penulis itu penting? Karena itu bisa memberikan Anda informasi tentang mengapa buku itu ditulis, kapan ditulis, isinya apa, bagaimana proses menulisnya, harapannya apa, dan sebagainya. Barulah kemudian Anda cicipi daftar isi. Kenapa daftar isi? Karena dengan daftar isi Anda akan memperoleh gambaran sinkron atau tidak antara judul buku dengan daftar isi. Anda bisa memilih apakah membacanya harus urut dari depan ke belakang, ataukah Anda bisa meloncat sesuai dengan kepentingan Anda. Nah, membaca itu tidak harus dimulai dari awal sampai akhir. Tergantung kepentingan Anda membaca apa. Ya, kepentingannya apa? Kalau kepentingan Anda cepat membaca, Anda bisa bermain di indeks. Kalau kepentingan Anda untuk menikmati buku, maka Anda harus mulai dari awal sampai akhir. Nah, tapi ada beberapa sikap yang harus tetap Anda perhatikan ketika Anda membaca. Ya, ketika Anda membaca. Sikap itu yang pertama adalah sabar. Membaca buku itu tidak bisa gerusa-gerusu, membaca buku itu tidak bisa cepat selesai, karena kadang ada bagian yang mengharuskan Anda harus mengulangi bacaan itu. Begitu Anda ulangi, maka mungkin pemahaman Anda akan terbangun dengan baik. Yang kedua adalah ya telaten, pelan-pelan, tidak harus terburu-buru. Mungkin ini agak berbeda dengan kawan-kawan yang menyukai membaca kilat, tapi kalau ingin membangun pemahaman, tentu tidak bisa dengan membaca super cepat atau super kilat. Yang ketiga adalah tekun. Ya, tekun, lalu yang keempat adalah gigih, tidak gampang menyerah, dan yang kelima adalah sungguh-sungguh. 5 sikap dalam membaca ini akan menentukan bagaimana kualitas bacaan Anda, akan menentukan seberapa banyak isi pengetahuan Anda, dan ketika Anda mampu membaca secara rutin setiap hari, maka dapat dipastikan kualitas tulisan Anda juga akan meningkat seiring perjalanan waktu. Demikian sesi 3, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.